Standby, kamera, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kabit pun, saya Nova. Kita akan bincang santai kembali dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, yaitu Bapak Arya Lukita Budiwan SD dan Ibu Erlina SPMH. Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya mengenai perikanan, Bu, yang tertuang di dalam 22 visi misi calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, di mana di sini tertulis membangun kawasan industri nelayan. Yang isinya dermaga, tempat pelelangan ikan, cold storage, pom bensin nelayan, koperasi nelayan, mendorong perkembangannya pariwisata agrowisata. Ini ke Pak Arya dulu ya. Ini yang akan diprioritaskan yang mana, Pak? Jadi mungkin di sini pertama memang potensi sumber daya alam pesisir barat ini memang begitu besar. Di samping potensi-potensi lain, ini adalah potensi perikanan kita. Artinya apa? Laut kita ini adalah laut yang samudra Indonesia. Kemudian laut kita ini juga adalah perlintasan daripada kapal-kapal asing. Ini kira-kira kalau dari Bengkunat, dari Siging itu berkisar antara 5-6 mil itu sudah perlintasan kita lihat, ya kan? Kemudian potensi laut kita juga di sini artinya ikan tuna, sirip biru, kita punya ikan tuhu, ini besar sekali. Dan di sini yang memang belum terlalu kita garap, ya kan? Nah di sini salah satu kami berdua, Arya Erlina, ini akan konsentrasi sekali ke potensi perikanan laut. Di samping nanti akan kita bicara perikanan daratnya juga. Nah, perikanan laut di sini, kita lihat faktanya sekarang, kita ini adalah samudra Indonesia. Samudra Indonesia ini arus lautnya ini kuat sekali. Artinya apa? Ikan-ikan di sini ini mengikuti arus, ya kan? Kalau dahulu terumbu-terumbu karang kita kan masih bagus, ya kan? Ya perkembangan zaman sekarang artinya apa? Tempat ikan berdiam itu sekarang artinya sudah mulai berkurang. Nah makanya di sini apa? Untuk kita biar ikan-ikan tadi di perlintasannya dia bisa seperti dahulu. Ini kunci satu di laut adalah untuk para nelayan kita adalah kita akan buat rumpon-rumpon, ya kan? Ini rumpon-rumpon. Jadi saya lihat ini kalau sekarang ini kapal-kapal sudah mencukupi, ya kan? Sudah mencukupi lah untuk operasi, tapi mungkin nanti akan ke depan kita akan beri ilmu yang lebih baik biar nelayan ini bisa ke arah rumpon yang lebih jauh. Nah, kunci sekarang adalah rumpon di lautnya. Nah, kita berbicara rumpon di sini, ini kita tidak bisa bicara rumponnya saja. Kenapa? Karena kondisi pesisir barat ini tadi, ikan ini fluktuasi harganya tinggi sekali, kadang bawah, kadang di atas, ya kan? Kemudian ikan di pesisir barat ini juga, kalau dia waktunya musim angin tidak bagus, ini kosong sekali, ya kan? Sampai ikan dari Jakarta itu kita bawa dari Jakarta ke pesisir barat. Nah makanya di sini berbicaranya adalah sistem nelayan terpadu yang akan kita coba. Jadi kalau di laut ini masalah dan rumpon. Nah ini kita akan dorong sekali nanti. Kita akan buat banyak rumpon dan kita akan coba nanti koordinasi juga untuk perawatan daripada rumpon itu. Nah di sini kita punya vol air di sini kan, kita punya sah bandar di sini. Ini kita akan koordinasi bagaimana caranya rumpon-rumpon kita ini terjaga dan jalur-jalur pelayaran ini tidak kena di rumpon, ya kan? Jadi di sini terlibat sekali pada pol air, sah bandar untuk di lautnya, ya kan? Nah, setelah rumpon kita ada, ini produksi ikan kita nih, ya kan? Kalau dia lebih dari 10 ton sekarang, dia pas sampai darat, ya kan? Ini
akan melimpah. Kenapa? Karena es kita tidak ada. Es kita tidak ada. Jadi dia akan melimpah sampai itu nelayan ini membuang ikannya. Harga akan selalu turun. Nah, makanya di sini kita insya Allah kami memang tinggal di sini. Saya juga anak nelayan, saya mengerti sekali, ya kan? Artinya di laut kita akan buat rumput, di daratnya itu akan kita buat ini kalau sentra di pesisir tengah adalah Kuala, ya kan? Saya punya Kuala itu dulu. Kuala itu dulu dia adalah sentra ekonomi pesisir barat, ya kan? Karena sebelum dia tembus jalan, ini semua itu bermuaranya dari Kuala, ya kan? Nah, di sini kita akan kawasan ekonomi ikan terpadu ini akan kita coba pertama kali ini adalah di Kuala, karena ini adalah pusat kota dan fasilitasnya memungkinkan. Nah, di sini kita ada dermaga 1 dan dermaga 2. Dermaga 1 ini punya Sabandar. Dermaga 2 ini punya kabupaten. Jadi dulu saya ingat kakek saya ngomong itu di belakang Masjid Al-Mujahidin itu dulunya ada kapal besar yang masuk. Nah, kita akan coba di sini ini dermaga 2 ini kan kita garuk, ya kan? Kita akan garuk. Kita akan buat semua kapal nelayan ini masuk ke dermaga 2 ini tadi. Nah, di sini akan kita bangun pom bensin nelayan, cold storage, ya kan, cold storage. Kemudian TPI ada di sana. Kemudian lapak-lapak ikan itu akan kita tata rapi di sana dan pasar ikan. Kemudian kita juga akan coba itu akan menjadi sentra kuliner yang menunjang pariwisata kita. Nah, itu yang kita harapkan di dermaga 2, ya kan. Kemudian dermaga 1 ini dermaga Sabandar. Ya kan? Ini kita punya kira-kira kalau dari Kuala itu 8 sampai 12 mil itu adalah tempat tangkap ikan nasional, ya kan? Ini kapal-kapal ini berlabuhnya kalau nggak Tanjung Priuk dia ke apa itu namanya? Ke daerah Jawa lah itu, Pelabuhan Ratu. Artinya apa? Di sini peluang kita. Kalau mereka dari 8-10 mil itu ke sana, itu kan berapa kos yang habis, ya kan? Ini akan kita coba tarik ke pesisir barat. Dia akan berlabuh, dia akan bongkar muat barang itu ke pesisir dengan kita memanfaatkan dermaga 2 ini tadi. Jadi di sini artinya apa? Kita berbicara ini tadi, memang saya lihat sentra yang pertama kali akan kita kembangkan ini adalah Kuala. Bukan kita tidak menutup daerah lain, ya kan? Tapi ini dulu karena ini adalah pusat kota dan fasilitasnya lengkap. Ke depan kita akan berbicara pelabuhan Bengkunat, ya kan? Dan satu yang ini kita akan sangat konsentrasi untuk membantu nelayan ini masalah bensin nelayan. Karena bensin di nelayan di tingkat lain itu rata-rata harganya 10.000, ya kan? Saya pernah guyon sama nelayan. Coba saya bilang kita hitung berapa kalau kita bangun pom bensin nelayan, ya kan? Kapasitas minimal nelayan melaut itu ada mesin kecil namanya ketek-ketek kalau kami di sini. Itu minimal kita bicara minimal itu minimal 5 liter per hari, ya kan? Minimal 5 liter per hari. Dari selisih harga itu artinya 10.000 daripada kalau kita buka pom bensin itu ada selisih harga 3.000 sekian, ya kan? Nah, kalau kali 5 liter itu kira-kira 17 ribuan selisihnya saja. Kalikan 30 hari ini ada 500.000 selisih dari minyak nelayan yang paling kecil. Nah, makanya kami insya Allah saya sudah artinya karena ini daerah kami wow sendiri, kami daerah kelahiran kami sendiri, kami paham sekali. Insya Allah kita akan coba bangun, ya kan? Itu di Bengkunat, itu daerah kemudian daerah Siging, daerah Tanjung Setia, daerah Kuala, daerah Pulau Pisang, daerah pesisir utara Tampak dan daerah Lemong. Itu penengahan nanti. Ini adalah sentra-sentra nelayan kita. Jadi kita akan coba masuk dengan pom bensin. Artinya kita akan coba nanti untuk bekerja sama kalau ada pihak swasta yang memang nanti ininya menguntungkan kita kerjasama dengan mereka. Tetapi saya melihat ini peluang kita juga untuk BUMD masuk. Nah, tapi nanti kita akan perbandingkan mana yang lebih menguntungkan, ya kan? Karena itu tadi kita sangat melihat ini adalah sebagian besar juga penduduk pesisir barat di samping petani dia ini adalah nelayan.
Makanya kami sangat konsentrasi sekali untuk nelayan untuk laut, ya kan? Nah, nelayan untuk laut ini artinya apa? Kalau mereka sejahtera juga, kalau mereka ketawa, insya Allah, ya kan, pesisir barat ini bisa ketawa semua. Nah, jadi itu tadi kita akan buat kawasan terpadu di daerah Kuala. Ini awalnya. Nah, kemudian kita berbicara juga perikanan air tawar. Kita ini punya potensi besar, ya kan, sungai-sungai kita lebar. Ini mohon maaf sekarang ikan gurame kita, ikan nila kita, ikan lele ini dari luar semua, ya kan. Kami punya prinsip Arya Erlina, majunya ekonomi suatu daerah itu kalau putaran uang itu ada di daerah itu. Bila pesisir barat ini ada semua, kenapa kita tidak produksi semua di sini? Bisa semua. Kita punya padi, ya kan? Kita punya laut, kita punya sungai, ya kan? Nah, ini artinya apa? Kalau kita bersama, insya Allah ini artinya bisa kita maksimalkan bersama-sama. Nah, jadi kembali ke perikanan air tawar tadi, kita akan coba nih, ya kan? Kita akan coba, ya artinya pesisir barat bisa memenuhi kebutuhan ikan tawar daripada masyarakat pesisir barat. Nah, jadi ini nanti mungkin juga ada tim khusus ini. Tim khusus tentang perikanan ini nanti, dan itu tadi kami berdua seperti saya bilang dari awal, kami di sini adalah yang di depan, di belakang kami banyak. Kami butuh sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya, yang mengerti apa permasalahannya. Nah, jadi sekali lagi memang perikanan pesisir barat ini adalah sangat peluangnya begitu besar. Ya kan, peluangnya begitu besar, kita nelayan kita bisa sejahtera di sini dengan apa? Pemerintah harus hadir, ya kan? Karena faktanya sekarang ya kita lihat ya pemerintah belum terlalu hadir di para nelayan. Nah, jadi itu kira-kira tentang perikanan tadi kita konsentrasi kita salah satunya, dan insya Allah dengan bersama-sama saya sangat yakin, ya kan, kesejahteraan nelayan kita ini akan terwujud. Kira-kira baik, begitu. Pak. Tadi disinggung Pak Arya bahwa sentra industri untuk perikanan itu berikut dengan kulinernya kita dipusatkan di Kuala. Kalau menurut Bu Erlina sendiri, dengan keadaan saat ini seperti ini, ya, yang kita lihat sendiri di Kuala, kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu, untuk mewujudkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Arya? Iya, jadi gini, untuk menata industri perikanan, ya, khususnya di pusat industrinya nanti, itu kita akan perlukan waktu sekitar 6 sampai 1 tahun, ya, ke depan ini, karena ini kan kegiatan yang terintegrasi, semuanya berhubungan. Kita pengen produksi meningkat tadi lewat nelayan tangkap skala kecil, itu produksinya meningkat lewat perbanyakan rumpon, dan kemudian alat tangkap perahu yang memang sesuai dengan keinginan petani, ya, perahu-perahu di bawah 5 JT, ya itu sudah kita rasa udah cukup ya untuk pesisir barat. Kalaupun mau ditambah akan kita tambah lagi, karena memang nelayan kita ini kan kurang lebih 3.500-an nelayan ya, pesisir barat dari ujung Bengkunat sampai ujung Lemong. Nah, memang konsentrasi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan ini, ya, bukan hanya terletak di hasil produksi ikannya saja, tetapi dari harga ikan yang dibawa ke darat. Kemudian juga kalau hasil berlimpah, kita harus jamin ikan yang ada yang sudah dibawa ke darat ini juga harganya sesuai dengan keinginan daripada para nelayan, ya kan? Artinya nanti ke depan kalau saya orang pemberdayaan, saya kepengen ibu-ibu nelayan juga ikut berperan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga nelayan.
Artinya memaksimalkan ragam potensi sumber daya ikan ini bisa diolah menjadi makanan-makanan yang memang digemari oleh masyarakat, ya kan? Nah, ini yang ke depan nanti akan berhubungan erat dengan kuliner di pusat atau industri perikanan tadi. Kalau masyarakat mungkin bosen makan ikan yang sudah mati sampai ke darat, ini kita akan coba untuk di kuliner ini ikan-ikan segar kita yang kayak ikan-ikan enak, ikan-ikan kerapu macan dan lain-lain itu kan kalau masih dalam keadaan hidup di keramba-keramba kita itu juga harganya juga akan lebih tinggi. Ini yang akan kita sebut dengan industri nelayan itu tadi. Akan muncul rumah makan atau kuliner-kuliner yang digemari oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Seperti misalnya yang ada di beberapa provinsi-provinsi di luar Lampung, ya kan? Ini kita kepengen ada di Kuala itu tadi seperti kata Pak Bupati, kayak Bandar Jakarta, kayak Bandar Jakarta. Nanti kita akan datangkan investor yang memang siap, ya kan, untuk menyiapkan tempat yang agrowisata itu tadi, tempat yang indah, enak untuk kita nikmati sambil kita menikmati lautnya pesisir barat di tengah atau sore hari. Nah, ini yang akan kita inisiatif akan kita bangun nanti di kawasan di Kuala itu, ya kan? Saya yakin kalau kita tata dengan bagus, ya kan, ini pinggiran pantai pesisir barat ini nanti akan semakin menarik ke depan. Inilah roda perekonomian, perputaran duit di pesisir barat ini akan cepat. Ini yang akan membangkitkan gairah ekonominya pesisir barat. Tentu ini harus ada yang jadi motor penggeraknya, yaitu pemerintah Arya Erlina. Nanti kita akan kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha kuliner dan pengusaha-pengusaha nanti tadi tersediaan kasturi dan lain-lain. Itu nanti akan kita upayakan mereka bisa kita jamin mereka menanamkan investasinya di pesisir barat itu akan menguntungkan. Karena kunjungan masyarakat yang tinggi, wisatawan lokal dan mancanegara yang masuk ke pesisir barat, ya kan, insya Allah ke depan pesisir barat ini akan jauh lebih cepat melakukan akselerasi pertumbuhan ekonominya nanti ke depan, khusus di nelayan saja. Ini banyak sekali nanti yang bisa kita lakukan, tetapi memang sekali lagi ini perlu kerjasama dengan masyarakat. Tidak bisa kemudian Arya dan Erlina saja yang bekerja tanpa ada kerjasama yang bagus, ya, komunikasi yang bagus dengan masyarakat. Artinya nyaman buat para nelayannya, nyaman buat para pengusahanya, nyaman buat pengunjungnya nanti ke depan. Nah, kita pengen pesisir barat nanti ke depan itu seperti itu. Akan banyak tumbuh ekonomi yang memang dari masyarakat atau dari kelompok-kelompok nelayan nanti ke depannya. Ini khusus bicara kalau soal nelayan saja. Gitu. Jadi saya yakin dengan kerjasama yang baik nanti ke depan, ya, pemerintahan Arya Erlina itu mampu untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat nelayan. Artinya kalau ekonomi masyarakat nelayan meningkat, saya yakin, ya kan, PAD pesisir barat pun akan meningkat, ya, dan inilah yang akan menumbuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi pesisir barat pun akan meningkat nanti ke depannya. Iya, Bu. Jadi saya tambah dikit, ya kan. Jadi begini, ini memang pesisir barat ini ibarat apa ya? Ibarat kalau saya lihat surga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Jadi ini itu tadi pertama memang kita kunci adalah bersama, ya kan.
saya melihat apa tadi? Ini kunci pesisir barat. Saya agak menyimpang sedikit tapi akan berhubungan nanti. Ya kan? Kuncinya kita ini jauh dari pusat provinsi dan jauh dari Jakarta, pusat Indonesia. Nah, jadi kita harus apa? Harus mempersingkat ini dulu. Ini kuncinya. Nah, makanya saya lihat tadi apa? Alhamdulillah, pesisir barat ini sudah punya bandara. Nah, makanya saya bilang tadi apa? Kuncinya apa? Bandara ini harus aktif. Ya kan? Saya sudah berbincang sama kawan-kawan, sama Wo, ya kan? Kita harus berani. Bandara ini bagaimana caranya? Artinya apa? Setiap hari pesawatnya hadir, harus bisa take off, ya kan? Pesawat kita harus ada. Karena kenapa? Ini kuncinya saya lihat, ya kan? Kita tidak masalah, kita akan adakan subsidi, ya kan, biar pesawat ini biar tiap hari dia bisa ini. Karena ini akan berhubungan dengan potensi ikan laut kita juga. Nah, kemudian apa? Kita ini saya lihat adalah pusat. Pesisir barat ini adalah pusat daripada apa ya? Ini Lampung kedua kalau saya lihat. Kenapa? Kita berbicara Bali kedua tadi. Pak. Bali kedua. Ya ini Bali Bali kedua. ya kan, Bali kedua. dan Lampung, pusat pemerintahan Lampung juga. Karena apa saya lihat di sini? Karena dia punya bandara, ya kan? Kemudian apa? Dari Kabupaten Kaur ini bisa kita tarik ke sini nih Kaur. Ya. Dari Kabupaten mana bisa kita tarik? Dari Muara II bisa kita tarik. Dari Lampung Barat bisa 5 kabupaten yang mendukung pesisir barat ini. Makanya saya bilang tadi kunci pertamanya adalah bandara. Kunci kedua kalau saya lihat adalah pelabuhan Kuala, ya kan? Pelabuhan perikanan dan pelabuhan perikanan sini. Kunci ketiganya pelabuhan Nusantara. Kita punya itu Nusantara itu yang di Bengkunat, di Kota Jawa Bengkunat, ya kan? Nah, tapi kita berbicara itu mungkin 5 tahun ke depan, ya kan? Nah, kemudian itu tadi untuk peningkatan ini tadi kita harus bangun pom bensin, ya kan? Kemudian saya lihat tadi juga apa? Ini kita punya akses hubung kalau kita bicara pariwisata tadi, kita punya jalur Melesom Lombok. Kalau Melesom Lombok ini terbuka, ya kan? Ini nanti akan artinya apa? Dari kita bisa 1 jam ngelihat laut, kemudian akan kita ngelihat Danau Ranau, ya kan? Nah, ini jalur yang sangat ini. Kemudian kalau bisa ngambur Suoh kita buka, luar biasa pesisir barat ini. Nah, jadi apa? Saya lihat memang potensi kita ini memang harus kita sama-sama membangunnya. Kita punya potensi yang banyak dan itu saya beranggapan memang kalau kita sama-sama, kalau kita kuatkan ini semua, apa yang tidak bisa, ya kan? Nah, jadi sekali lagi kita berusaha bagaimana perikanan kita ini dengan potensi alam, waduh ini luar biasa. Dan insya Allah kalau kita sama-sama, ya kan? Kita sama-sama kita buka hubungan ini, komunikasi harus kita buka, ya kan? Ini komunikasi luar harus kita buka. Insya Allah, artinya yang seperti tadi berapa tahun nih, ya kan, bisa kita jalan. Yang tadi masalah sistem terpadu ini tadi, saya yakin 3 tahun kita sudah bisa menikmati hasil, ya kan. Nah, di daerah kalau kita bisa santai sambil lihat sunset, sambil bakar ikan, ya kan, sambil kita malam bisa kita ini, ya kan. Nah, jadi insya Allah 3 tahun itu, 3 tahun. Kita buat Kuala itu insya Allah bisa kita nikmati bersama-sama. Baik Pak, ya. Tadi disinggung mengenai pembangunan cold storage dan juga SPBU ya, pom bensin nelayan. Tentunya ini kan butuh modal Pak. Nah, seperti apa pertanyaannya, dapat modal dari mana sih kita untuk mewujudkan cold storage dan juga pom khusus nelayan tersebut? Ya, jadi kita berbicara sini. Ini kalau kita bicara suatu modal, saya lihat di sini kalau kita bicara cold storage dan pom bensin, ini bukan apa ya, kalau bahasa ekonominya itu dia bukan liability, ya kan? Kita membangun sudah itu tidak ada hasil, ya kan? Ini aset saya lihat, ya kan? Karena kalau kita bangun pom bensin itu akan berputar, Kemudian kita akan bangun cold storage juga itu akan berputar uangnya tidak mati. Maksudnya kalau seperti kita membangun rumah saya lihat itu adalah kantor misalnya rumah, itu liability. Artinya tidak menghasilkan.
Nah, tapi kalau saya lihat di Cold Storage dan di pom bensin, ini aset kita. Ini putaran uang kita untuk meningkatkan PAD bisa masuk. Kemudian kita lihat tenaga kerja bisa masuk di sini. Nah, jadi kalau saya ini dari mana modalnya tadi? Kenapa kita ragu? Kita keluarkan dari APBD, ya kan? Kita keluarkan dari APBD. Kita untuk bangun pom bensin ini. Nah, tetapi saya kemarin sempat berbincang. Ini malah pengusaha siap masuk untuk pom bensin ini. Karena pom bensin laser ini kapasitasnya berkisar antara 3.000. Ya kan? Ini sudah banyak pengusaha yang mengincar, ya kan? Makanya saya bilang tadi kita harus teliti sekali. Apakah memang APBD harus kita masukkan atau pengusaha yang akan masukkan? Tapi insya Allah pom bensin lain kita targetkan di 2 tahun ini sudah terlaksana pom bensin ini tadi. Ini konsentrasi kita sekali untuk nelayan. Jadi saya berharap nelayan ya kan bisa bersama-sama dengan kita. Insya Allah 2 tahun pom bensin ini sudah bisa, artinya bisa jalan semuanya. Saya yakin. Nah, jadi itu tadi saya melihat ini adalah aset, ya kan. Nah, kalau aset itu ya nggak hilang, ya kan. Kenapa kita tidak APBD kita keluarkan? Nah, tapi kita juga akan melihat pihak swasta. Ya kan, karena ini swasta sudah melirik, karena di sini untungnya ya kan 3.000 per liter ini sangat menarik, ya kan, sangat menarik. Dan untuk bicara nelayan ya itu kemudahannya banyak sekali, ya kan. Artinya pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi memang konsentrasinya juga adalah untuk peningkatan daripada kesejahteraan nelayan. Mungkin begitu. Baik, Pak. Permodalannya. Kembali ke Bu Erlina. Bu, di dalam visi misi juga tertulis menjamin kemudahan proses kegiatan nelayan tangkap. Kemudahan tersebut apa, Bu, yang bisa didapat oleh para nelayan pesisir barat itu? Ini kan soal akses. Salah satu kemudahan itu tadi misal ya soal alat tangkapnya. Alat tangkapnya nanti akan kita fasilitasi. Ikan bagaimana para nelayan ini bisa mencari ikan sebanyak-banyaknya dengan alat tangkap yang bisa membawa ikan itu juga bisa naik ke atas perahu para nelayan. Itu kan begitu. Nah, untuk mendorong itu juga kan tadi itu kita harus siapkan ketersediaan BBM-nya para nelayan. Ini yang harus kemudian jadi sebuah jaminan para nelayan, karena sekarang nelayan ini yang mereka pikirin, kami ini mau ngelaut itu gak punya minyak. Nah, ini yang memang harus kita sampaikan kepada pihak Pertamina. Nanti di Kementerian Perikanan kita akan bicara soal bagaimana memaksimalkan potensi perikanan untuk daerah-daerah yang punya luas atau panjang garis pantai yang panjang. Makanya ya kan itu ada pos untuk kabupaten yang sudah ditetapkan menjadi kabupaten daerah maritim. Artinya pemerintah Republik Indonesia itu konsentrasi untuk ngebangun daerah-daerah yang punya potensi besar untuk pengembangan dalam bidang kelautan dan perikanan. Nanti konsentrasinya akan lebih maksimal lagi di era ini gitu, di era 5 tahun ke depan. Inilah yang saya bilang dengan Pak Bupati, kita semua harus bergerak. Potensi yang ada di pesisir barat ini harus digerakkan oleh sumber daya yang ada di dalam pesisir barat ini. Artinya bukan hanya pemerintah saja yang jalan, tetapi seluruh komponen dan kelompok kepentingan ya yang memang terkait dengan perikanan dan laut itu semua akan bergerak. Dari pengusahanya bergerak, iya kan? Dari kelompok-kelompok kepentingan terkait pemerintahan di sini, legislatif ya, partai-partai politik yang punya jaringan-jaringan di tingkat pusat, semuanya akan bergerak.
Ini yang akan kita upayakan untuk membangun pesisir barat ini. Kita nggak bisa mau jalan sendiri, itu nggak bisa. Misalnya Pak Arya Lukit jalan sendiri nggak bisa dia harus jalan dengan seluruh kelompok kepentingan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini. Inilah yang nanti akan menggerakkan dengan cepat melakukan akselerasi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam bidang pembangunan dan infrastruktur untuk mendukung bagaimana nelayan di Kabupaten Pesisir Barat itu nanti bisa sejahtera. Apakah Banyak sudah sekali disiapkan, yang bisa Bu? kita keluar. Apakah personil ataupun SDM tersebut sudah disiapkan? Oh pasti, ya kan? Saya yakin dengan SDM di pesisir barat ini, apalagi memang kita ini lahir dan besar di pinggir laut, nggak lihat masyarakat di Pulau Pisang tinggi gede semua. Itu karena potensi yang ada di masyarakat pesisir barat yang memang secara harfiah ini memang sudah dilahirkan pintar dan cerdas-cerdas. Itu yang di Jakarta, pengusaha-pengusaha terkenal yang asalnya itu kebanyakan dari daerah-daerah yang memang hari-hari makan ikan di laut, ya kan? Jangan salah, itu banyak orang-orang dari Pulau Pisang, orang-orang sukses yang ada di Jakarta itu memang tingkat kecerdasan mereka memang lebih, gitu loh, dibanding dengan kita yang memang kalau kami anak petani ini banyak makan daun singkong. Tetapi kalau nelayan dia banyak makan ikan, sehingga memang mereka sudah terlatih bagaimana untuk survive itu. Makanya pengusaha-pengusaha sukses itu banyak yang memang lahir dan dibesarkan di sekitar lautnya pesisir barat ini. Makanya orang-orang sukses di Jakarta itu kan kebanyakan orang-orang dari Pulau Pisang, dari daerah Pugung, yang mereka sudah punya dari lahir, mereka memang sudah dilahirkan cerdas. Orang-orang pesisir barat ini, mereka mampu untuk bagaimana dari dulu yang perahunya apa sih, bisa mereka seberangin kok, gitu loh. Nah, artinya ya kan, soal bagaimana mereka membawa program teman-teman di tingkat pusat itu nanti, ya, teman-teman pengusaha-pengusaha kita lokal, apakah punya teman-teman pengusaha lain di luar, semuanya nanti bisa membangun pesisir barat ini. Saya yakin nanti ke depannya begitu, karena memang komunikasi yang dibangun Arya Erlina ini juga lebih terbuka sekarang ini, ya kan? Sehingga keinginan seluruh masyarakat, kelompok kepentingan ingin membantu pesisir barat itu jauh lebih tinggi sekarang, karena pemimpin yang membuka akses itu. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagaimana kita bisa merealisasikan daerah Kuala itu menjadi sentra industri nelayan di Kabupaten Pesisir Barat nanti ke depannya. Kita bisa realisasikan itu dengan cepat. Saya yakin itu di bawah kepemimpinan Pak Arya Lukita semuanya itu bisa berjalan. Saya yakin itu gitu loh, dan inilah yang mendorong seluruh kelompok kepentingan untuk bagaimana sekarang berupaya untuk mensupport agar Arya Erlina ini menjadi satu-satunya pilihan masyarakat, dan inilah cara Kabupaten Pesisir Barat ke depan bisa maju. Salah satu caranya begitu, gitu loh. Karena kita semua terbuka untuk memberikan peran yang paling maksimal untuk Kabupaten Pesisir Barat yang kita cintai ini. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Pak Arya, tadi Bapak sampaikan untuk budidaya ikan tawar. Nah, untuk budidaya ikan tawar ini kira-kira Pak masyarakat harus ngilmu kemana Pak? Ya, jadi di sini kita punya potensi sungai ya, potensi sungai yang begitu banyak, besar dan banyak. Nah, artinya di sini apa? Inilah peran kita bersama tadi, ya kan? Di sini ada perikanan air tawar, ya kan? Kita memang lihat di sini memang yang sudah jalan, yang dekat saja, ini adalah Lampung Barat. Ya, daerah Lampung Barat ini kalau daerah Danau Ranau kita tahu Nila Ranau katanya. Kemudian kita lihat Sumber Jaya, dia sudah bisa nila itu dari Sumber Jaya, ya kan? Nah, jadi saya lihat kita bisa belajar lah, ya kan, dari kabupaten tetangga kita juga. Nah, kemudian kita juga akan support. Kita ini punya apa ya? Selama ini saya lihat pemerintah daerah ini
dengan akademisi, dengan universitas, ini komunikasinya kurang, ya kan? Padahal apa? Ini orang-orang untuk mencetak generasi penerus ini ada universitas. Kita ini lengkap, ya kan? Makanya kayak tadi, ya seperti kata Bu Wakil tadi, ini kita akan buka. Ayo semuanya masuk, ya kan? Ayo semuanya, selama kepentingan artinya untuk membangun pesisir barat, kita harus welcome, ya kan? Nah di sini saya lihat pemimpin itu memanajemen semuanya, ya kan? Kami bukan artinya harus paham semua, ya kan? Tetapi apa? Kami harus bisa memanage semua ini. Nah jadi insya Allah saya sangat yakin artinya apa? Perikanan kita air tawar ini tadi, ya kan? Insya Allah banyak yang akannya ikut membantu kita asal kita terbuka. Nah ya terutama saya bilang tadi ya kalau kita mau belajar Lampung Barat harus kita akui dia punya itu kabupaten induk kita, dia sudah artinya sekarang sudah mulai produksi, ya kan? Ya mungkin salah satunya kita akan belajar dari dia. Tetapi kita tidak akan membuka kemungkinan lain, ya kan? Akademisi harus masuk. Bila perlu itu saya bilang tadi, kita bicara potensi ini, bicara sumber daya manusia, ya kan? Mungkin kita akan buka juga, ini sangat berhubungan dengan pendidikan, ya kan? Artinya apa? Dari sini kita peran sama perguruan tinggi ini kita terbuka, kita harus cetak. Kami Duawa punya program. Artinya apa? Sumber daya manusia ini pesisir barat ini harus kita ciptakan, ya kan? Seperti saya bilang di pendidikan kemarin, ya kan? Investasi ini harus kita ciptakan, ya kan? Ini yang akan menunjang itu nanti. Nah jadi insya Allah, ya kan, kita punya potensi, kita punya sumber daya manusia, ya kan? Yang kita butuhkan itulah kebersamaannya saja, ya, keterbukaannya saja pesisir barat ini. Jadi kalau kita bisa sama-sama, kita bisa terbuka, ya kan, insya Allah saya yakin, ya kan, artinya pesisir barat khususnya Krui ini sudah bukan kita berbicara sekup kabupaten lagi, bukan kita berbicara sekup provinsi lagi, bicara kabupaten pesisir barat, bicara Krui ini adalah bicara Indonesia. Kenapa? Itu saya bilang tadi. Karena kita punya potensi pariwisata juga, ya. Nah jadi insya Allah kalau kita terbuka, kita punya perencanaan yang bagus, insya Allah artinya ini akan menarik. Makanya apa ini? Saya agak menyimpang sedikit, ya kan? Bagaimana strategi kita? Apa sih tugas pemerintah itu? Pemerintah itu nggak banyak. Pertama itu saya bilang tadi, kita harus buat suatu perencanaan, ya kan? Master plan pesisir barat harus kita buat. Ya kan, master plan jangka panjangnya, master plan jangka 5 tahun pertama, 10 tahun berikut. Ini harus kita buat. Artinya apa? Ini peta. Ya, ini peta yang harus kita. Ibaratnya apa? Kita mau ke Liwa itu kita harus tahu dulu arah jalan ke Liwa itu yang paling cepat, paling efisien itu di mana. Ini yang pertama harus kita bangun. Ya kan? Artinya perencanaan. Kemudian apa? Apa tugas pemerintah berikutnya? Membangun infrastruktur dasar. Artinya apa? Jalan, jembatan, irigasi, ya kan? Listrik, ya kan? Ini harus kita kejar. Nah, kemudian apa tugas? Membangun sistem. Karena kami ini bukan Superman, ya kan? Nah, tapi kalau sistem sudah dibangun, ya kan? Insya Allah juga kita pencet dari sini sudah nyambung dia. Ya? Seperti saya bilang tadi, posisi seorang pimpinan itu adalah seorang ayah, ya kan? Seorang ayah saya melihatnya. Artinya ayah itu dia keluar rumah, dia pulang itu bawa uang. Bukan ngabisin uang di dalam rumahnya. Nah artinya kita harus bangun sistem itu juga. Ya kan? Maka saya bilang, saya terima kasih sekali, ya kan. Artinya saudara-saudara dari perantauan, ya, dari Bandar Lampung, dari Jakarta, ini sangat support sekali dengan kita. Saya berharap bukan sekedar sampai kemenangan ini saja. Ya, kita sama-sama, karena saya butuh mereka. Ya kan? Saya butuh mereka yang lebih paham Jakarta, mereka yang lebih paham Bandar Lampung adalah mereka, bukan kita di sini. Jadi mari kita sama-sama ini coba kita awali, ya kan. Jadi area Erlina ini sekarang memang kita, saya bilang awal, kita ini di depan, ya kan. Kita ini di depan, semua ini kita sama-sama. Dan itu tadi saya bilang tadi bangun sistemnya. Kemudian apalagi tugas pemerintah? Ini tadi perizinan yang mudah. Ya, ini harus masuk investasi ini.
Jangan sebelum masuk investasi ini berapa punya saya. Jangan dulu. Ya, saya ini pengusaha. Ya kan? Pengusaha itu tidak akan segan mengeluarkan tanda terima kasihnya kalau dia sudah punya hasil. Ya kan? Jangan artinya apa? Mereka mau buka ini berapa punya saya dulu. Ya kan? Kami pengusaha ini kadang-kadang terbentur di sana birokrasi. Makanya kita harus harus apa ya? Birokrasi kita reformasi. Ya kan? Bukan sekedar artinya ya pengusaha kita harus buka investasi ini. Ya kan? Kita harus buka investasi. Nah, kemudian apa fungsi kita? Ngontrol pemerintahan ini. Nah, jadi insya Allah ya kan kami berdua Bu Erlina memang dari awal kita melangkah dan kita bicara ke depan. Itu saya bilang tadi, kita harus terbuka, kita harus sama-sama, ya kan? Ini kampung halaman kami berdua, ini saudara kami berdua, ya kan? Insya Allah, ya kan? Insya Allah artinya kalau bahasa kami kru ini, ki sekam aja apa ya, cadang di pekon, agak mulang medipa. Kalau kami cadang di Jakarta, kami bisa pulang kampung. Insya Allah itu yang kami jaga. Artinya apa? Kalau kami, insya Allah ini kampung kami. Kami tidak mau rusak di sini. Kalau kami rusak, mau pulang kemana kami dua ini? Nah, jadi sekali lagi yang saya lihat konsep bersama ini coba kami bangun. Ayo kita gugah. Makanya kita ini ada perubahan yang lebih baik, ya kan? Dari cara dari birokrat ya, birokrat yang seolah-olah dia sangat jumawa sekali di mata masyarakat. Ini harus kita ubah. Saya mohon maaf, saya keliling kampung-kampung, jadi saya melihat masyarakat ini butuh sekali sentuhan, butuh sekali sapaan, ya kan? Butuh sekali kita merasakan, pemimpin yang merasakan artinya apa yang dirasakan masyarakatnya. Ini yang kami bawa, ini yang kami tawarkan sama masyarakat pesisir barat. Ayo kita bisa sama-sama. Ya kan? Bangun pesisir barat ini gampang kita berbicara. Saya bilang gampang kita bicara program ini, ya gampang. Nanti kita sama-sama. Baik Pak. Nah, ya. Mengingat 9 Desember sudah semakin dekat. Jadi apa yang mau Ibu Erlina atau Pak Arya sampaikan kepada masyarakat pesisir barat? Ya, sekarang tambah yakin kan untuk milih nyoblos nomor 2 kan? Setelah kita paparkan bagaimana visi misi arah ke depan pesisir barat ini, saya yakin masyarakat sekarang sudah semakin cerdas, semakin terbuka untuk bersama-sama untuk ngebangun Kabupaten Pesisir Barat ini, ya. Dan saya yakin setelah kita bahas soal visi misi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat lewat Arya Erlina, saya yakin pilihan masyarakat pun akan lebih banyak ke Arya Erlina karena keyakinan program itu bisa kita laksanakan dengan baik. Artinya kita bukan hanya ngomong-ngomong saja. Ke depan itulah yang bisa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat tentunya, ya. Dan insya Allah kalau kita sudah berupaya maksimal, saya yakin hasilnya juga akan maksimal. Karena dengan niat yang baik dulu, kita akan berusaha untuk merealisasikan program-program yang baik, yang tentu pasti akan baik untuk masyarakat. Ini yang kita bilang bagaimana kita berupaya berusaha secara maksimal, kita akan rubah wajah pesisir barat ini, kita akan rubah bagaimana tingkat ekonominya pesisir barat, bagaimana sistem pertanian di Kabupaten Pesisir Barat itu bisa lebih baik, bagaimana kita mengelola perkebunan Kabupaten Pesisir Barat ini bisa lebih baik lagi, bagaimana kita mengelola nelayan bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan pemerintahan Arya Erlina itu bisa lebih baik lagi ke depan. Ini dengan segala sektor dan potensi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat ini akan kita buat lebih maksimal lagi, sehingga yakin hasilnya juga akan ke depan juga akan merubah
wajah pesisir barat ini akan lebih baik, sehingga PAD pesisir barat akan naik, seluruh roda perekonomian, kegiatan yang menunjang perekonomian Kabupaten pesisir barat ini juga akan meningkat, sehingga nanti pun akan ngikut bagaimana pembangunan infrastruktur yang harus mendukung beberapa lini program ini tadi, yang memang betul-betul akan ada tolak ukur indikator yang baik, yang memang betul-betul bisa dirasain ya, soal rasa ini ya, bukan hanya baunya saja gitu, tapi bagaimana masyarakat bisa merasakan ini itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini yang kita harapkan, bagaimana masyarakat ini ke depan itu bisa menjadi masyarakat pesisir barat yang lebih baik nanti. Pak Arya, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi ini kira-kira 1 bulan lagi ya. Saya ke pesisir barat, kita sama-sama, ini ajang demokrasi kita. Ini ajang bagaimana wajah pesisir barat ke depannya. Saya berharap mari kita sama-sama, saudaraku semua, pesisir barat ini adalah kekuatannya adalah persaudaraannya. Jadi kalau saudara itu nggak usah panjang-panjang dulu deh, ya kan? Enak kita ketemu, enak kita ngobrol, ya kan? Insya Allah permasalahan yang besar bisa kita kecilkan, dan kecil bisa kita hilangkan. Insya Allah kami doa hadir. Saya sama Warina punya mimpi. Saya punya mimpi. Mimpinya apa? Insya Allah kalau memang kami diberi amanah oleh masyarakat, ya kan? Di 9 Desember coblos nomor 2. Ya kan? Saya sudah punya mimpi. Insya Allah. Artinya apa? Setiap hari Jumat, ya kan? Saya akan mengantor di pekon-pekon sambil sholat Jumat di pekon-pekon. Insya Allah mimpi saya juga apa? Ya kan? Hari Sabtu, ini rumah saya di Walur, ya kan? Di sebelah rumah saya itu, artinya apa? Saya akan open house masyarakat. Kami adalah bupati dan wakil bupati seluruh masyarakat pesisir barat. Ayo kita sama-sama, ya kan? Yang tidak bisa ketemu kami di lain hari, di hari Sabtu kita khususkan untuk masyarakat pesisir barat. Jadi artinya apa? Kami ingin dekat dengan masyarakat pesisir barat. Insya Allah dengan prinsip yang di atas tadi, insya Allah apapun permasalahan kita, apapun kendala kita, kalau komunikasi kita lancar, insya Allah. Artinya ALB, Erlina, artinya bisa dekat dengan masyarakat. Nah, jadi sekali lagi ini kepada saudara-saudaraku semuanya, ayo kita sama-sama buktikan kita ini hebat. Kita ini bukan hahibatan, hebat. Artinya apa? Hebat di sini bukan bicara saja. Jiwa kita harus hebat, langkah kita harus hebat. Insya Allah ke depan kita berbicara bagaimana generasi berikutnya. Nah, jadi kami memohon, kami juluk tulung, ya. Ngilu tulung. Iya, ngilu tulung, juluk tulung, ya kan? Kan begitu ya. Pengatu, ya kan? Pengatu sama saudara kita. Buat mimpi ini jadi kenyataan, ya kan? Buat mimpi ini jadi kenyataan. Kami minta kesempatan. Kami tahu masyarakat sekarang saya keliling ini saya, ya kan? Memang sudah bosan dengan politik ini, ya kan? Tapi itu tadi juluk tulung sekali ini, pengatu sekali ini, ngilu tulung sekali ini, ya kan? Ayo kita bisa, kita hebat. Nah ini coblos nomor 2 untuk 9 Desember. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Pak Arya Lukita Budiwan SC dan Ibu Erlina SPMH sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat 2021 sampai dengan 2026. Pemirsa, demikian bincang santai kita pada malam hari ini. Langsung kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.